Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azhara Desire Safira Siahaan dengan NPM 198320295. Saya mahasiswa dari Universitas Medan Area. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar modal serta jenis, manfaat, dan aktivitas pasar modal yang ada di Indonesia. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Zawil Huda Mustaid, SEMM, karena telah mengizinkan saya untuk menjelaskan tentang materi ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya mulai dengan penjelasannya. Yang pertama, pengertian pasar modal. Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Kemudian, pasar modal juga bertindak sebagai penghubung antara para investor dengan perusahaan maupun instansi pemerintah melalui perdagangan instrumen melalui jangka panjang seperti obligasi, saham, dan lainnya. Ada 3 jenis pasar modal yang ada di Indonesia. Yang pertama, pasar perdana atau Initial Public Offering atau yang biasa disingkat dengan IPO. Pasar perdana adalah jenis pasar modal yang melakukan penjualan perdana efek atau penjualan efek oleh perusahaan yang menerbitkan efek sebelum efek tersebut dijual melalui bursa efek. Pada pasar perdana, efek dijual dengan harga emisi sehingga perusahaan yang menerbitkan emisi hanya memperoleh dana dari penjualan tersebut. Yang kedua, ada pasar sekunder. Pasar sekunder adalah jenis pasar modal yang melakukan penjualan efek setelah penjualan pada pasar perdana berakhir. Pada pasar sekunder ini, harga efek ditentukan berdasarkan kurs efek tersebut. Naik turunnya kurs suatu efek ditentukan oleh daya tarik-menarik antara permintaan dan penawaran efek tersebut. Bagi efek yang dapat memenuhi syarat listing dapat menjual efeknya di dalam bursa efek, sedangkan bagi dan yang terakhir ada bursa paralel. Bursa paralel adalah jenis pasar modal sebagai pelengkap bursa efek yang ada. Bagi perusahaan yang menerbitkan efek yang akan menjual efeknya melalui bursa dapat dilakukan melalui bursa paralel. Bursa paralel diselenggarakan oleh Persatuan Perdagangan Uang dan Efek-efek, yaitu PPUE. Adapun manfaat pasar modal di Indonesia. Bagi lembaga penunjang, berkembangnya pasar modal akan mendorong perkembangan lembaga penunjang menjadi lebih profesional dan memberikan pelayanan sesuai dengan bidang masing-masing. Manfaat bagi emiten, yaitu tidak ada konvenan atau perjanjian sehingga manajemen dapat bebas atau mempunyai kebebasan dalam mengelola dan yang diperoleh perusahaan. Jangka waktu penggunaan dana tidak terbatas, solvabilitas perusahaan tinggi sehingga akan memperbaiki citra perusahaan. Kemudian jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah. Kemudian bagi pemerintah, manfaatnya adalah pembangunan yang makin pesat memerlukan dana yang makin besar pula. Perkembangan pasar modal merupakan alternatif lain dalam pemanfaatan potensi masyarakat sebagai sumber pembiayaan. Kemudian manfaat bagi investor. Nilai investasi tersebut tercermin dari perubahan harga saham yang diharapkan menjadi capital gains. Pemegang saham atau investasi akan mendapatkan dividen dan pemegang saham obligasi akan mendapatkan bunga tetap setiap periode. Dan dapat melakukan pergantian dan kombinasi surat berharga sehingga dapat mengurangi risiko dan meningkatkan keuntungannya. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan aktivitas perkembangan pasar modal di Indonesia. Saat ini, pasar modal cukup mengalami peningkatan yang sangat pesat secara terus-menerus. Hal ini dapat dibuktikan karena semakin banyaknya orang, terutama kalangan muda atau Gen Z, yang menyadari pentingnya investasi biarpun masih berada di usia yang muda. Platform untuk mengembangkan pasar modal atau melayani kegiatan investasi juga semakin banyak. Kemudian sekarang kita juga bisa kita dapat dengan mudah menemukan aplikasi investasi yang terpercaya dari smartphone yang kita punya. Sekian dari materi yang saya sampaikan ini, lebih dan kurangnya saya memohon maaf dan mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.